Usaha gabah jadi beras adalah keuntungan yang sangat menjanjikan. Karena beras adalah salah satu makanan pokok manusia. Selain dari makanan pokok juga digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain seperti kue-kue dan lain sebagainya. Kalaupun mereka membeli beras, berarti untuk dimakan. Ketika beras itu dimakan, lama-lama dan beras itu akan habis. Pasti mereka akan beli lagi. Nah, itulah selanjutnya sifatnya makanan pokok. Musim panen sudah memulai, pasanglah harga yang fantastis buat para petani supaya petani juga menguntungkan, kita juga menguntungkan dan lancar untuk selamanya. Dan tampung padi-padi dari para petani dan diolah dengan baik supaya menghasilkan beras yang terbaik. Dan juga buat para pemula yang lagi belajar pembelian padi yang nantinya buat diolah menjadi beras, di dalam pencarian bahan baku, kalian tidak perlu bersaing dan melawan sama tengkulak-tengkulak yang sudah senior. Karena modal kita masih bawah, masih kecil, dan juga kita belum punya nama di mata para petani. Tetapi keuntungan kalian akan menjanjikan. Asal ikuti tip-tip ini, insya Allah kalian akan mempunyai keuntungan yang memuaskan juga buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Dan saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman, khususnya para pengelola gabah jadi beras. Saya ucapkan selamat berjumpa, mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada maju dan pada pesat. Pada video kali ini saya akan membahas usaha gabah jadi beras adalah keuntungan yang menjanjikan. Kenapa saya bicara begini teman-teman ya? Karena tadi sudah saya kupas karena beras dan padi adalah salah satunya makanan pokok manusia yang tidak ada henti-hentinya mereka memakan makanan pokok ini. Oleh karena itu, belajarlah usaha dari nol, belajarlah usaha dari bawah, berhati-hatilah kalian di dalam mencari bahan baku ini dan pengolahannya juga, kemudian juga cara pembuangannya. Insya Allah semuanya akan mendapatkan keuntungan yang memuaskan buat kalian. Nah, sekali lagi teman-teman semua ya, karena gabah dan padi ini sekarang pada musim hujan begini teman-teman ya, di tempat saya juga sama musim hujan ini. Baik pengusaha kecil ataupun pengusaha yang baru memulai, di sini kalian harus berhati-hati di dalam mencari bahan baku ini. Karena biasanya untuk para senior biasanya itu ya, tanpa ada penelitian khusus lagi, karena udah terbiasa menerima ataupun mendapatkan padi yang semacam itu. Padahal itu yang nantinya akan menjadikan satu risiko juga buat kalian. Nah, tetap saja teman-teman ya, di dalam musim hujan ini kalian di dalam mencari dan membeli bahan baku ini harus super hati-hati. Pertama yang dilihat adalah dari kualitas gabahnya dulu. Mungkin teman-teman sudah mengetahui riwayat dari padi para petani karena kalian sudah mengintainya dari jauh-jauh hari. Nah, sekarang udah waktunya panen, kalian mulailah pengangkutan dan penimbangan segala macam ini itu untuk diolah yang sedemikian rupa. Olahlah itu padi dengan baik, mulai dari penjemurannya dan penggilingannya juga. Dan juga buat teman-teman semua yang baru memulai usahanya dari nol, yang mempunyai modalnya masih kecil, yang baru memulai usahanya. Hal ini kalian juga tidak perlu khawatir, karena kalian juga tidak akan kalah teman-teman. Tapi ada satu syarat teman-teman ya, ini kalian harus super hati-hati. Yang pertama teman-teman tidak perlu bersaing sama tengkulak-tengkulak yang sudah senior. Yang tadi sudah saya katakan, karena para senior sudah terbiasa mendapatkan padi yang terbanyak dari para petani. Tetapi teman-teman jangan khawatir juga, yang masih tingkat bawahan, kalian lihatlah, mungkin ada petani-petani yang tidak menjualnya ke sana ke para tengkulak senior. Teman-teman dekati mereka, para petani itu, supaya gabahnya itu dijual sama kalian. Nah, tetapi teman-teman ya, setelah pembelian ini, kalian juga tidak
perlu bersaing harga dengan orang-orang yang sudah senior. Nah, supaya penghasilannya nanti ataupun keuntungannya berimbang dengan orang-orang senior. Nah, mungkin teman-teman bisa mendekati ataupun pendekatan yang khusus ke para petani karena kalian modalnya kecil ataupun baru memulai usahanya. Satu syarat utama yang perlu teman-teman lakukan adalah pendekatan ke petani. Oke, pertama misalnya teman-teman ingin mendapatkan padi yang sisanya ataupun yang tidak terjual sama tengkulak senior. Ini kalian harus benar-benar bisa dapatkan padi itu dengan cara pendekatan tadi, misalnya dari harga atau apa. Nah, ini secara pendekatan sini teman-teman ya, kalian bisa semacam pendekatan yang khusus ke para petani itu, yang nantinya para petani itu akan kasihan sama kalian, dan akhirnya si padinya itu akan dijual dengan harga yang berbeda di bawah dari harga tengkulak yang senior. Dan juga teman-teman semua ya, untuk para tengkulak yang baru memulai, di sini juga kalian jangan khawatir. Misalnya ada padi yang kurang bagus, biasanya sama para tengkulak yang senior itu padi tidak dibeli karena padinya misalnya jelek. Nah, karena para tengkulak yang senior itu udah paham, udah tahu bahwa itu padi itu kurang bagus. Nah, kalian itu jangan biarkan, dekati petaninya, dempet petaninya. Itu padi yang tidak dibeli sama tengkulak karena jelek itu kualitasnya, itu kalian dapatkan. Karena petani juga sama, itu barang itu mau dijual. Nah, ada trik khusus teman-teman ya, yang harus teman-teman ketahui dalam pembelian padi yang kurang bagus ini adalah kalian harus jeli-jeli dan bisa sistem taksirannya supaya padi kalaupun kalian beli jangan sampai merugi. Adalah kalian hanya bisa menaksir rendemen dari padi itu. Nah, di sini teman-teman dalam menaksir rendemen di sini mungkin teman-teman baru pemula juga cara menaksirnya, karena tiap daerah itu berbeda-beda rendemennya. Daerah A, daerah B mungkin itu berbeda-beda keluarnya ataupun rendemen padi itu. Nah, di sini kalian selain bisa menaksir ataupun super hati-hati sisi menaksir padi yang kurang bagus ini, kalian juga bisa sisi pendekatan tadi yang khusus dengan para petani. Misalnya waktu dia tuh panennya kalian temenin, itu kan ada super khusus ya dalam pendekatan ke petani. Atau ada misalnya snack ya yang murah meriah lah, ataupun minuman yang nantinya kita untuk membahagiakan petani itu. Padahal kita ada udang di balik batu, ingin membeli gabahnya. Nah, si gabah itu pasti akan si petani itu nanti akan menanya sama kalian, apakah mau itu dibeli sama kamu, bahwa padinya itu. Ya, kalian konsekuen aja mau dibeli. Cuman saya modalnya masih kecil, masih begini, taksirannya juga saya belum bisa. Kira-kira berapa ya ini keluarnya? Kita rendah diri aja, rendah diri di depan petani. Supaya petani itu nantinya ini satu siasat juga buat teman-teman ya. Misalnya teman-teman masih bingung untuk menaksir ataupun untuk menentukan taksiran rendemen yang padi yang jelek itu yang milik petani ya. Nah, teman-teman misalnya tadi udah pendekatan kan ke petani. Nah, kita pura-pura aja sepertinya ada udang di balik batu teman-teman ya. Supaya nantinya kita sistem pengolahannya ataupun bayarnya nanti misalnya begini ya, oke deh Pak, kalau bisa beli berasnya aja lah, nanti saya bantu pengolahannya, saya bantu ini itunya gitu. Jadi sistem pembeliannya nanti bisa berasnya gitu. Itu kan lebih enak buat kalian. Jadi kalian tidak akan merugi lagi karena padinya yang kurang bagus tadi. Hanya kalian tinggal tadi menyerasikan harga dengan pasar. Nah, ada jalan lain juga teman-teman ya. Misalnya teman-teman masih ragu untuk menaksir rendemen karena padi itu padi jelek. Teman-teman bisa itu misalnya membeli dulu sedikit ataupun berapa kintal ke petani itu dan bisa diuji coba dulu. Nah, itu bisa juga dengan cara begitu untuk menentukan rendemen berapa itu ya. Dari padi karena padi itu jelek itu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ada satu kelicikan juga sebetulnya dari tengkulak-tengkulak yang senior. Jadi karena para senior itu udah bisa menentukan dan udah
udah yakin dalam penentuannya rendemen padi yang bagus dan yang jelek. Nah, itu mereka biasanya akan memilih, ini yang bagus ini akan saya beli, ini yang jelek nanti dibelakangkan. Nah, biasanya begitu karena mereka sudah tahu sistem rendemennya. Nah, teman-teman yang masih pemula tadi ya sudah saya katakan, itu jangan khawatir. Teman-teman belilah padi itu. Cuman tadi syaratnya ya, teman-teman harus super hati-hati dalam sistem rendemen. Yang nantinya satu keuntungan akan diraih juga sama teman-teman. Walaupun usaha kalian masih dalam tahap awal. Dan juga teman-teman kemarin sudah saya katakan dalam video yang kemarin, yang sudah saya upload, pasar itu penting sekali. Teman-teman sebelum melakukan hal ini, teman-teman juga harus super pendekatan ke pasar. Berapa kira-kira padi kalian akan ditutupnya ataupun dibelinya sama pasar? Karena kalaupun musim panen, biasanya orang pasar itu akan membeli barang yang lebih banyak dengan harga yang di bawah. Nah, sedangkan teman-teman mempunyai barang cuma sedikit, tetapi harga ingin bersaing, harga berasnya ya dengan orang-orang yang sudah senior. Nah, ini banyak sekali caranya teman-teman ya. Misalnya teman-teman pasar nih tidak memungkinkan, kalaupun masuk ke pasar, kalian bisa melakukan door to door ke orang yang langsung pemakai ataupun ke konsumennya. Itu lebih indah teman-teman ya. Misalnya ini ada beberapa macam teman-teman ya. Door to door ini ada macam misalnya kita ke warung-warung kecil yang biasanya mengecer ataupun dia itu suka jualan makan, itu bisa kita dekati warung-warung kecil yang itu ya. Jadi hanya membutuhkan 1 karung ataupun 2 karung. Jadi di sini juga ada pendekatan khusus sama mereka. Dan ada lagi teman-teman ya untuk pengeluaran ataupun pembuangan beras yang door to door sistemnya ya. Nah, ini misalnya kita langsung aja ke pemakai ataupun ke konsumen. Mungkin teman-teman bisa mendekati mereka karena untuk makannya dia sehari-hari. Nah, di dalam pendekatan ke konsumen juga ataupun ke pemakan langsung, teman-teman juga di sini harus ada servis yang memuaskan juga nih buat konsumen. Misalnya, kalaupun dia akan membeli, ya kita rayu dulu, misalnya nih berasnya bagus seperti ini, samalah dengan beras yang milik si A. Nah, itu ya diperlihatkan berasnya. Kemudian juga harganya. Nah, ini dikasih servis di sini. Kita antar ke rumahnya. Nah, oke, kita antar ke rumahnya. Setelah nyampe ke rumahnya, kita buka di mana tempat dia penyimpanan beras. Kita buka, kita tumpahin ke tempat beras mereka. Itu. Jadi, ini ada servis khusus. Ada kelebihan khusus. Itulah biasanya mereka itu akan berlangganan juga sama kalian untuk para tengkulak yang kecil. Supaya menjadi satu keuntungan yang memuaskan juga buat kalian. Oke teman-teman semua, itu yang bisa saya sampaikan mengenai usaha gabah menjadi beras. Adalah keuntungan yang menjanjikan karena beras adalah makanan pokok manusia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tolong di-subscribe dulu, ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.